Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah kita mulai dengan sebuah kata-kata yang disampaikan oleh para ulama di banyak sekali khutbah mereka, di banyak sekali tulisan-tulisan mereka. Dan sesungguhnya nasihat ini tidak pernah lekang untuk kita bahas dan untuk kita jadikan renungan bagi kita. Maka sesungguhnya yang kita harus mengerti adalah banyak orang tua itu mampu membelikan sandang dan pangan serta pangan yang mewah kepada anak-anaknya. Tapi sejatinya tidak banyak orang tua itu yang mampu menjauhkan anaknya dari api neraka. Ini pecah ya, nak? Tidak. Maka di sini kita mendapati bahwasanya banyak orang tua itu yang mereka itu mampu untuk membelikan semua fasilitas kehidupan bagi seorang anak. Tapi ternyata tidak setiap orang tua itu ternyata mampu untuk menjauhkan anaknya dari api neraka. Padahal kita mengerti betul bahwasanya tugas terpenting dan tugas utama bagi setiap orang tua yang telah diberikan anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas primernya itu bukanlah ketika kita memberikan sandang, papan dan pangan. Betul, itu juga merupakan tugas yang harus kita lakukan selaku orang tua. Tapi tugas pertama yang Allah sampaikan di dalam salah satu ayat yang sangat terkenal, yaitu Qu anfusakum wa ahlikum naro, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Tugas pertama kita itu bukan memberikan sandang, papan dan pangan, tapi tugas pertama seorang orang tua itu adalah bagaimana menjauhkan anak kita dari api neraka. Nah, inilah yang menjadi renungan kita. Banyak orang tua yang menganggap bahwasanya dirinya diberikan anak oleh Allah, diberikan kewajiban memberikan sandang, memberikan pangan, memberikan papan kepada anaknya. Dan ketika itu semuanya telah tercukupi, dia merasa telah melaksanakan kewajiban dan telah terbebas antara dirinya di hadapan Allah. Padahal itu merupakan salah satu kewajiban, tapi bukan puncak kewajiban yang Allah berikan kepada seorang ayah dan seorang ibu. Puncak kewajiban yang Allah bebankan kepada seorang ayah dan seorang ibu, bagaimana menjauhkan anaknya dari api neraka. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya faham, karena sesungguhnya berbicara tentang masalah anak itu bukan berbicara tentang konteks kehidupan kita di dunia saja. Tapi membicarakan anak itu merupakan konteks pembicaraan kita melewati dua dimensi di dunia dan dimensi kita di akhirat. Karena kita tahu betul di banyak sekali riwayat dan banyak sekali hadis yang sering kita baca, sering kita jumpai, sering kita dengarkan, banyak sekali riwayat yang menerangkan berapa banyak orang tua yang akhirnya masuk surga gara-gara anaknya yang solih, sebagaimana kita sering menjumpai dan sering mendapatkan riwayat berapa banyak orang tua gagal karirnya dalam kehidupan di akhirat juga disebabkan karena anak-anak. Berapa banyak orang tua yang bertengkar hebat dengan anaknya, berapa banyak orang tua yang berpisah dengan anaknya dalam kehidupan di akhirat. Karena sesungguhnya banyak kewajiban yang tidak mereka tunaikan kepada anak mereka yang menyebabkan banyaknya masalah dalam kehidupan di akhirat. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Sesungguhnya anak itu bukan hanya urusan di dunia, tapi urusan kita di akhirat itu adalah urusan kita bersama anak kita. Itu pun menjadi satu kesatuan yang tidak mampu kita pisahkan di hadapan Allah ketika seseorang itu telah diberikan oleh Allah amanah untuk memiliki anak dalam kehidupan mereka. Makanya anak itu bukan hanya urusan biologis, tapi sesungguhnya anak itu juga merupakan urusan ideologis. Karena ini merupakan masalah besar, karena ini merupakan masalah berat. Banyak orang tua yang memahami bahwasanya urusan anak itu hanyalah urusan biologis. Bukan, urusan anak itu bukan hanya urusan biologis. Ketika seorang laki-laki melampiaskan syahwatnya kepada seorang perempuan, lalu perempuan itu dititipkan janin pada rahimnya lalu melahirkan anak. Bukan. Sesungguhnya urusan anak itu adalah urusan ideologis, urusan besar. Bahkan peradaban Islam pun tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Makanya Masya Allah ya, disitulah kita akhirnya memahami kenapa Islam itu sangat memperhatikan pendidikan kepada anak-anak kita. Sangat detail Islam itu meletakkan syariat ketika kita mendidik anak kita. Karena Islam tahu bahwasanya anak itu merupakan bagian dari sebuah kejayaan, dari sebuah peradaban itu ketika kita memiliki anak-anak yang anak-anak itu mampu untuk kita didik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah cintai. Disitulah kemenangan dan peradaban Islam itu akan mudah didapatkan. Dan tinggal menghitung waktu ketika kita mampu mempersiapkan generasi-generasi Rabbani, ketika kita mewariskan semangat-semangat militansi, ketika kita berhasil untuk mewariskan semangat-semangat dalam keislaman yang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi,
maka disitulah kemenangan itu akan datang. Makanya anak itu bukan hanya urusan biologis, tetapi anak itu adalah urusan ideologis. Makanya saya kemudian pernah tertarik mendapatkan sebuah penjelasan dalam sebuah buku yang saya baca. Ternyata Yahudi, Israel, negara Israel itu tidak hanya frustasi menghadapi Hamas dan Intifada. Tapi ternyata Israel itu mereka frustasi dan depresi ketika menghadapi demografi penduduk Palestina. Ketika para wanita-wanita mereka itu subur dan melahirkan banyak keturunan. Ibarat kata, kalau ada sebuah rudal diluncurkan untuk menghancurkan 2-3 rumah, maka pada saat yang bersamaan ketika 3 orang meninggal dunia, lahirlah 30 anak bersamaan pada detik yang sama. Kalau dilemparkan rudal pada satu daerah, mati 7 orang, kemudian bersamaan dengan detik itu pula, kemudian lahirlah 100 orang bayi kecil yang baru dilahirkan. Dan akhirnya membuat Israel itu bukan hanya bingung menghadapi Hamas, tapi juga mereka bingung bagaimana menghadapi suburnya penduduk Palestina ketika mereka itu memiliki keturunan. Disitulah kemudian saya berpikir, Masya Allah ya, kalaulah para wanita baru memiliki banyak anak, yang mana anak yang banyak itu belum dijalankan apapun, hanya punya anak saja, ternyata negara sekelas Israel saja bisa frustasi menghadapi kaum muslimin ketika mereka memiliki banyak keturunan. Apalagi ketika keturunan-keturunan itu betul-betul dididik, ketika mereka dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, dikembalikan untuk bermanfaat dan berkontribusi untuk agama Islam. Saya memikirkan betapa depresinya negara sebesar Israel dan negara-negara yang mungkin membenci Islam selama ini. Mereka akan kebingungan untuk menghadapi keislaman, akan menghadapi kaum muslimin ketika anak-anak yang kita miliki adalah anak-anak yang faham tentang Allah, anak yang faham tentang Rasul, anak yang tidak mempan dengan semua hiburan yang mereka tawarkan. Maka Masya Allah, disinilah kita berbicara bahwasanya anak itu bukan hanya urusan biologis, tapi sesungguhnya anak itu adalah urusan ideologis. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Menjadi orang tua itu biasa, tetapi menjadi orang tua yang mengembalikan anaknya kepada pemilik yang memberikan anak itu kepada kita, itulah baru luar biasa. Karena sesungguhnya puncak karir tertinggi seorang ayah dan puncak karir tertinggi seorang ibu itu adalah ketika kita memiliki anak-anak yang kita kembalikan anak itu kepada Allah dan jalannya. Dan ini merupakan tugas terberatnya kita. Makanya tugas terberat seorang ayah dan seorang ibu itu bukan memberikan sandang, papan, dan pangan. Tapi sesungguhnya tugas terberatnya seorang ayah dan tugas terberatnya seorang ibu, yaitu adalah bagaimana ketika kita mengembalikan anak itu kepada Allah dan mengembalikan anak itu kepada jalan dari zat yang memberikan anak itu kepada kita, yaitu adalah jalannya Allah. Maka itulah yang paling berat dalam kehidupan kita ketika kita diberikan amanah untuk menjadi orang tua.